lagunya untuk Mas Aji ya, karena emang aku tuh lagi kangen berat sama Mas Aji waktu itu. Terus aku pertama kalinya setelah 8 tahun di dalam lapas, akhirnya boleh memegang gitar. Dan gitar itu tuh punya kenangan manis dengan almarhum Mas Aji. Karena kalau misalkan aku main gitar atau aku main piano, Mas Aji tuh pasti selalu nimbrung dan juga ya udah Ji aku diajarin dong gitu loh. Dal aku pengen les deh gitu. Jadi ketika pegang pertama kali itu gitar, yang keinget tuh hanya Mas Aji. Jadi sebenarnya enggak hanya pas udah jadi ya setelah dia nyanyiin Baby Romeo ya, pas bikinnya aja aku tuh sempat nangis jerit-jerit lah ya begitu, karena apalagi kan aku menulisnya setelah Mas Aji nggak ada tuh aku jatuh dan hancur. Kemudian babak-babak kejatuhan aku, episode-episode kehancuran aku tuh kayak seperti film main di benakku. Dan aku tuh ya Allah, banyak menguras emosi kesedihan pas nulis lagu itu. The biggest supporter kalau di dalam buku aku itu kan aku selalu tulis gitu loh, bahwa aku tuh kayak kehilangan separuh nafasku karena kayak Mas Aji itu kan udah kayak temen ngobrol, temen politik, temen kerja, temen semuanya yang kayaknya tanpa aku ngomongin tuh tahu gitu. Dan Mas Aji itu kan mengambil bagian yang sangat banyak. Aku nih kan dulu nggak pernah tahu rumah ya, maksudnya saklar di mana lah, ini itu semua Mas Aji yang bikin. Dan makanya kehilangan Mas Aji itu aku ngerasa ya Allah aku harus belajar sendiri apa semua. Dan akhirnya itu juga yang membuat aku jadi kuat kali ya. Pada saat itu tuh temanku bilang, Ji lu tahu nggak tadi Keanu ngomong gini. Kebetulan itu sama temenku yang namanya Atik gitu kan. Tante Atik kok Keanu nasibnya nggak beruntung ya. Aduh, kata-kata itu aja kalau aku denger tuh pasti aku nangis ya, karena maksudnya aku merasa bersalah ketika aku akhirnya harus melakukan hal yang sangat bodoh dan mengakibatkan Keanu tuh merasa hidupnya itu tidak beruntung. Jadi sampai sekarang juga kan aku masih PDKT dengan Keanu, nyari tahu gitu loh Keanu tuh maunya gimana, makanannya gimana. Nah jadi emang aku kerja keras juga untuk memenangkan hati Keanu ya, dan aku berharap sih Keanu bisa melihat effort aku walaupun tidak sempurna. Aku hanya ingin jadi ibu yang terbaik buat dia dengan segala kesalahan dan masa lalu aku yang dulu aku pernah torehkan sehingga aku harus tidak bersama Keanu selama 10 tahun. Aku hanya memohon Keanu kasih waktu ke Mami untuk Mami bisa jadi ibu yang terbaik dalam versiku.